Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr, yang mana 23 Januari 2024 bertepatan dengan hari ke-10 dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid, Ilmi Al-Aqidah dari Kitab Tauhid. Dan kita masuk kepada bab yang baru, namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matn. Bismillah, qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bab ma jaa fi kufri bani Adam al-ghulu fi shalihin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taghlu fi dinikum, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wa fi sahih an Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin falamma halaku awha syaitan an sabbu fi majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban samuha bi asma'ihim wa lam yu'bad falamma halaku ulaika nusyal ubidat. Wa Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Wa li Muslimin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, halakal mutanatti'un salatan. Qala rahimahullah ta'ala, bab ma jaa'a an asbab kufri bani Adam wa tarki dinihim wa ghulu fi shalihin. Qala Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wa qala wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijali salihin allati kanu rijali salihin falamma halaku awha syaitan ilayhim an sabbu ila jalisihim allati kanu yajlisuna fiha wa fa'alu wa lam tuqbal falamma halaka ulaika manusia ilmu bidat. Bismillah, qala Imam Abdul Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu ma jaa'a anna sababa kufra bani Adam wa tarkuhum dinahum al-ghulu. Wa qala Allah ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wa fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qala in hadhihi asma'u rijalun salihina fi qaumin min qaumi Nuhin falamma halaku awha syaitanu ila majalisihim an sabbu ila majalisihim allati kanu
allati kanu yajlisuna fiha wa samuha bi asma'ihim fafa'alu wa lam ubidat falamma halaku ulaika wa nusiya ilma ubidat. Hafitah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faqala Allah ta'ala yaqul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala wala tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala su'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qawmi Nuh falamma halaku awha asy-syaitanu ila man انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها ففعلوا ولم تعبد. ايش فائدة هذا الآن تمسك هذا ما في صوت هنا. حتى إذا أهلك أولئك ونسي العلم أنت حفظته إذا ما تحفظ خلاص على طول. بسم الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذا رجال الصالحين من قوم نوح فرجال الصالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدت. حفظته. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله وقول الله تعالى لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء الرجال الصالحين الذي من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا فسموها بأسمائهم فلما نسي ففعلوا فلم تعبد حتى إذا نسي فلما إذا أهلكوا نسوا العلم وعبدت. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد bab ma jaa minat taglil fi man abadallah inda qabri rajulin saleh. Bab tentang taglid. Makna taglid ancaman yang besar, yang keras bagi mereka orang-orang yang menyembah Allah namun melaksanakan perkara-perkara yang berhubungan dengan kuburan orang-orang yang soleh. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana jika
orang ini menyembah kuburan tersebut. Maka ini adalah bab di dalam permasalahan Kitab Tauhid, bahwa para penyembah Allah Jalla wa'ala mendapatkan ancaman yang keras di saat mereka membuat kuburan-kuburan dijadikan masjid. Kalau ada orang-orang soleh yang meninggal, maka dikuburkan di masjid atau dibikinkan bangunan menjadi bangunan yang mewah, kemudian lama-lama akan dijadikan masjid. Maka ini pembahasan yang akan kita bahas. Maka berkata Asy-Syaikh fi Shahih an Aisyata anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwari faqala ulaika idza mata fihimur rajulu salih au al abdu salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalq indallah. Di dalam hadis ini disebutkan oleh penulis fi Shahih, dan dia adalah fi Shahih bukan Al-Bukhari saja, tetapi Al-Bukhari dan Muslim. Maka lebih baik disebutkan fi Sahihain dari Aisyah, bahwa Ummu Salamah menyebutkan kepada Nabi waktu dia di Habasyah. Habasyah di mana sekarang? Ethiopia. Tentang kanisah. Makna kanisah adalah gereja, tempat ibadah orang-orang Nasoro. Aku melihat gereja, kata Ummu Salamah, di negeri Ethiopia. Wa ma fiha minas suwar, yang mana gereja itu penuh dengan gambar-gambar. Dan itulah dari perbedaan kita masjid dengan gereja. Maka di gereja patung-patung Yesus Kristus disalib, dan juga gambar-gambar yang berhubungan dengan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan seterusnya. Maka penuh dengan gambar. Kemudian berkata Nabi, mentaklik dari ucapan Ummu Salamah, ulaika idza mata fihim ar-rajulu shalih. Maka mereka, kaum mereka itu, jika ada yang mati dari mereka orang yang soleh, dari ahli ibadah, aul abdu soleh, atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, akan dibangun di atas kuburannya tempat ibadah. Tidak mesti maknanya masjid yang dibangun sholat 5 waktu seperti masjid kita, tidak mesti seperti itu. Tapi banau ala qabrihi masjidan, dibangun di atas kuburnya itu masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan digambarkan gambar-gambar tentang orang yang soleh ini. Ulaika syirarul khalqi indallah, maka mereka adalah seburuk-buruknya makhluk ciptaan di sisi Allah. Maka orang-orang yang di sini disebutkan oleh Syekh, mereka tidak menyembah kepada orang yang meninggal tersebut. Namun jika mati orang yang soleh, dibangunkan kuburan dan dijadikan tempat peribadatan, tempat suci kuburan tersebut. Dan diberikan gambar-gambar, foto-foto yang besar kalau zaman now, ataupun bahkan patung-patung yang besar yang berhubungan dengan orang yang soleh itu. Maka mereka itu at-taglid di sini, ancaman kerasnya syirarul khalq, seburuk-buruknya makhluk yang ada di muka bumi di sisi Allah. Maka siapa orang-orang yang paling buruk di sisi Allah? Mereka orang-orang yang melaksanakan pembangunan kuburan
jika meninggal orang-orang yang soleh di antara mereka. Dan dijadikan masjid maknanya tempat untuk beribadah. Tidak mesti masjid besar untuk Jumatan, tidak, tetapi seperti tempat untuk ibadah. Maka ditaklik fahaula jama'u baina al-fitnatain. Maka mereka orang-orang yang berbuat tadi mengumpulkan dua fitnah. Fitnatul kubur, di mana mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan yang kedua, fitnatut tamathil, fitnah dari gambar-gambar dan patung-patung. Membuat patung-patung dan gambar-gambar ini juga. Walahuma, apa makna lahuma? Lahuma maknanya bagi keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, itu yang diinginkan. Anha, dan domirha di sini kepada siapa? Kepada Aisyah, bukan Ummu Salamah. Maka kembali kepada Aisyah dari dia. Riwayat yang lain maknanya. Qalat, di sini Aisyah yang menceritakan. Lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabiqa yatruhu khamisatan lahu ala wajhihi. Fa idza tamma biha kasyafaha. Maknanya di saat Nabi dalam keadaan datang sakaratul maut, maka Nabi dalam keadaan kepayahan. Maka sakaratul maut datang kepada setiap orang, maka dia dalam keadaan kepayahan dari sakitnya itu. Maka di saat Nabi datang sakaratul maut, maka dia menutupkan wajahnya dari khomisah, selendang, seperti yang antum lihat kita melaksanakan khutbah Jum'ah memakai khomisah. Nah, seperti itu. Ditutupkan wajah Nabi, kemudian dibuka lagi dalam keadaan sakit. Fa idza tamma biha kasyafaha. Maka di saat ditutupkan dan merasa sesak, maka Nabi membukanya. Merasa panas, Nabi membukanya. Faqala wa huwa kadzalik. Maka kemudian dia berkata dalam keadaan kepayahan dari sakitnya. Apa yang diucapkan Nabi, dan ini poin pendalilannya, laknatullah alal yahud wan nasara. Poin pendalilannya adalah at-taglidh. Di sini ancaman yang keras dengan laknat Allah atas Yahudi dan Nasara. Di saat apa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihi masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid untuk ibadah. Maka di sini dilaknat oleh Allah perbuatan orang Yahud dan Nasara. Jika meninggal nabi-nabi mereka, maka kuburan nabi mereka dijadikan masjid.